Cucupi, cuap happy with OMK Santo Laurentius. Hai Halo semuanya, guys. welcome to Cucupi Cuap-cuap Happy Happy with OMK Santo Laurentius. Laurentius. Nama gue Gita. Dan gua Farel. Teman-teman udah lihat belum episode sebelumnya yang kemarin? Kita udah lihat belum? Apa ya? Yang di mobil gitu bukan sih? Apa namanya? Carpool. Carpool, ya. Betul. Setnya beda teman-teman. Nah, kalau penasaran nggak kira-kira teman-teman? Kalau belum nonton bisa dicek ya di YouTube-nya OMK Santo Laurentius. Ya, bisa diklik aja ya OMK Santo Laurentius, dicek videonya. Oke, hari ini kita mau ngomongin apa nih, Farel? Nah, kalau di Agustus ini temanya agak berat nih, Kit. Kita mau bahas tentang mukjizat penyembuhan. Berat ya. Berat. Kayaknya kalau yang berat-berat gini kita harus narasumber tuh yang expert gitu nggak sih? Bener banget, harus yang kredibel. Nah, hari ini kita udah bawain Romo paling hits di Santo Wah, Laurentius. keren banget nggak sih? Langsung aja kita panggil. Oke? Boleh, siap. Oke, Romo Rudi. Rudi. Mana Halo, ya Romo Romo. Rudi? Halo. Halo. Salam cucupi. Iya. Cucupi apa? Cuap-cuap happy with OMK Santo Laurentius. Keren, mantap. Nah, Romo boleh perkenalin sedikit Romo? Mungkin ada teman-teman yang bukan dari paroki Alam Sutra, Oh, baru iya. kenal sama Romo gitu. Oke, saya Romo Rudi Hartono, bukan pemain bulu tangkis. Mirip ya, belakangnya mirip ya. Tapi saya adalah pastor kan di paroki Alam Sutra. Udah jalan 3 tahun, guys ya. Infonya kemarin juga baru ulang tahun imamat ya, Mo ya. Aduh, itu kamu yang ngucapin, bukan aku. Iya, selamat ulang tahun ya Romo Terima ya. kasih. Selamat HUT Imamat Romo. Yang keberapa? 20. 25. Keren banget, Yes. 25 tahun udah Iya, jadi Iya, imamat melayani ya. kita Iya. semua. Nah, hari ini kita mau ngomongin tentang penyembuhan nih Romo. Penyembuhan, mujizat penyembuhan. Itu kalau di gereja Katolik tuh artinya itu apa sih Romo? Mujizat penyembuhan itu? Mujizat penyembuhan ya. Iya, Ini 2 kata kunci sebetulnya. Iya. Satunya mujizat, satunya penyembuhan. penyembuhan. Tapi dua-duanya boleh digabung lah ya. Oke. Mujizat penyembuhan sebetulnya itu kan pekerjaan-pekerjaan Allah ya. Itu tuh adikodrati, itu tuh kuasa Allah. Oke. Tapi masih mungkin nggak dalam pengalaman keseharian? Mungkin bang. Betul. Ya, nanti kita ulas bareng diskusi lebih lanjut. Tapi mujizat itu adalah cara-cara Allah menyebarkan kabar gembiranya, Oke. dan melalui banyak orang dia memberikan berbagai macam cara. Caranya apa aja? Ya. Yang buta, yang tuli, bisa semuanya Sembuh. total, yang kusta ya. Tapi bukan hanya itu, mujizat juga. Oke. Ada yang secara batin ya. Oke. Dari kesepian mereka, dari situasi kesendirian mereka, tiba-tiba seperti cucupi ini loh, cuap-cuap happy ya. Betul banget. Tapi juga ada yang dari kuasa-kuasa tertentu. Oke. Misalnya. Kuasa gelap gitu ya, Mo. Ya misalnya orang kesurupan. Benar. Ya kan Yesus kan juga ada tuh yang menyembuhkan wanita yang 12 tahun ya kan kerasukan roh. Betul. Kemudian di Gerasa kita ngelihat juga kan bagaimana Tuhan itu ya memindahkan roh jahat yang pada orang ke babi-babi. Kasihan babi-babi. Nggak bisa kita makan tuh, Mo. Iya, gitu. Kasihan soalnya dia kesurupan. Iya, betul. Nah, bagi aku mujizat itu adalah kuasa Tuhan. Oke. Dan itu antikodrati menjadi pekerjaan Allah. Oke. Ada loh di kitab sucinya. Boleh Ada, kan Mo. dibaca? Boleh. Boleh, Boleh. silakan. Mo. Boleh. Mungkin kita bisa lihat saudara-saudara Yohanes bab 14 ayat 12 yang saya siapkan. Di situ dikatakan Yohanes 14 ayat 12. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Jadi firman Tuhan hari ini bicara kepada kita, mujizat itu pekerjaan Allah ya. Betul. Kuasa Allah. Kalau itu Allah terjadi dan menghendaki,
segalanya Terjadilah. mungkin. Itu loh definisinya bagi kita, jelas gak? Wow, keren banget ya. Iya. Mbak apa Jadi kita- kak apa cici kita nih? Apa aja boleh. Apa aja Apa boleh aja ya boleh. gitu. Terus kalau pandangan gereja Katolik terhadap peran doa, kan kalau kita sebagai umat beragama kita selalu berdoa ya Romo ya. Terus bagaimana pandangan gereja terhadap peran doa ini dalam prosesi penyembuhannya itu? Nah, untuk tadi kan definisinya Betul. mujizat dan kesembuhan ya. Mm-mm. Hal ini menjadi satu dalam kesatuan kita. Semuanya adalah kehendak Allah. Ya, setuju. Dan kehendak Allah itu lahirnya di mana? Lahirnya di iman. Oke. Kalau Anda punya iman, ingat seluruh firman Tuhan dalam kitab suci pandangan gereja Katolik tuh ya. Mujizat yang ditampilkan dalam seluruh peristiwa Injil semuanya it depend on you, on your faith. Betul. Semua tergantung iman. Tergantung keyakinannya kita berarti ya, Mo, ya. Yang Yesus selalu mengatakan imanmu menyelamatkan. Oke. Maka untuk bisa mengalami mujizat, kesembuhan, tahap apapun ya, Ya. baik yang secara psikis, Oke. secara moral Ya. maupun secara spiritual, Mhm. kesembuhan itu bisa terjadi asal kita punya iman apa enggak, saudara-saudara. Oke. Kalau kita nggak punya iman ya bagaimana? Percuma juga. Melakukan mujizat. Gimana ya? Tuhan bisa bantu kita kalau kita Bantu kita. kalau kita juga nggak percaya, Betul. kita nggak tahu, kita nggak mengimani. Betul. Maka iman Mhm. ini menjadi dasar Oke. untuk pertanyaannya kita doa. Jadi oke. mujizat kan nggak sepenuhnya juga menjadi sebuah katakanlah harus doa dulu ya. Betul. Kadang-kadang bisa mendahului daripada kita berdoa. Oh, oke. Tapi sekali lagi mujizat harus dialami sebagai iman gua ini menyelamatkan gue kagak bro gitu ya. Kalau iman itu menyentuh hatiku, maka ketika aku berdoa, doa itu juga menjadi bagian dari I do believe in God. Oke. Berarti ya jangan ya nggak bisa ya kita kalau percaya sama diri kita sendiri, oh kita bakal sembuh, tetap ya kita juga harus mengandalkan Tuhan. Betul, jadi dengan kata proses lain ya doa penting juga untuk bagian dari mujizat juga. Tapi aku menggarisbawahi basicnya iman. imannya dulu gitu. Punya iman nggak? Kalau orang nggak punya iman kan nggak bisa berdoa. I do believe in God, so I need God. Oke. Aku percaya Tuhan, ya gue perlu Tuhan. Betul. I don't believe, so no need lah. Gitu bahasa aku iya. ya kan. Ya. Terus gimana untuk teman-teman yang mungkin masih mencari imannya nih Romo? Mungkin teman-teman yang belum sepenuhnya percaya antara iya dan enggak, berarti mereka nggak bisa dapat mujizat kah atau bagaimana Mujizat tuh itu Romo? sebetulnya ya bisa kita alami. Ini kan tadi perspektifnya dari orang yang mohon penyembuhan. Baik Oke. dari fisik, moral maupun spiritual. Tapi hidup kita ini ya, baik hari ini, kedepannya maupun yang masa lampau. Setiap kali kita bisa hidup itu miracle loh. Ya. Bisa Mujizat. bernafas, bisa bangun pagi. Bisa bangun pagi, bisa bangun lagi. Iya. Mujizat ya kan. Praise to you Lord gitu. Oke. Maka dalam artian tertentu mujizat itu dialami setiap orang. Bukan hanya pas lagi gue sakit, seakan-akan gue baru pengen mujizat. Ya. Padahal begitu dia mulai hidup bangun pagi, mujizat itu udah ada di situ. Coba lu nggak bangun pagi. Wah. Takut itu- juga ya. Iya sih, iya. Panik Betul. ya semua orang Panik ya. pun, panik Aduh sih. ya Tuhan, berkatilah malam ini ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, gitu kan? Bobo kita. Bangun pagi, kukuruyuk, miracle, praise to you Lord, gitu. Itu mujizat, ya kan? Maka mujizat juga adalah di mana Tuhan menganugerahkan kehidupan untuk kita. Ini definisi yang luas. Jadi nggak perlu mencari-cari kita. Ya. Seakan-akan aku kok nggak dapat mujizat ya. Aku enggak. Justru kalau orang sadar bahwa saya menyadari Allah dalam hidup kita, setiap hari itu miracle. Betul. Bangun pagi bisa ketemu ya Saudara, kalian berdua, ayah, ketemu krunya, Betul. ketemu endorse keripiknya,
ketemu Coca-Cola. Ya, Pokoknya betul. ya, Ya, bisa disitulah sehat. sebetulnya miracle mujizat. Jadi orang nggak perlu mencari-cari kita. Jadi mujizat itu apa, Romo? Bahwa aku bisa hidup mensyukuri hidup ini bersama Tuhan. Betul. That is a miracle. Tapi itu tadi kuncinya. Lu percaya Tuhan apa enggak? Bedanya emang di situ. Kita dengan kalian nggak percaya sama Tuhan, hidup biasa aja. Ya bagaimana mau mengharapkan mujizat? Menurut saya mujizat kuncinya adalah harus punya iman dulu. Betul. Nggak peduli agamanya apapun. Ya, betul. Iman dulu. Iman dulu. Percaya Dari iman dulu. saya berdoa. Oke. Dari doa saya memohon sesuatu. Ya kan? Ya. Nah permohonan ini yang seringkali kita bilang, Tuhan aku mau minta mujizat jodoh seiman. Ternyata aku sebagai seorang pekerja, isinya kerja dari pagi sampai malam, Ya. nggak pernah ikut OMK, nggak pernah ikut apa tuh yang malam mingguan itu di acara OMK. Joker lah. Joker gitu, Nongkrong. jomblo gitu. Iya, betul. Padahal gue tetap jomblo. Tapi keren dong. Ya kan? Keren. Jomblo ya kan, atau pertemuan iman persaudaraan. Bagaimana kita mengalami mujizat dapat jodoh seiman? Gue sendiri nggak bergaul, paham nggak? Ya. Maka mujizat juga dimulai dari kita sendiri mengusahakan. Ada inisiatif juga Nah, dari kita. Gitu Ya mungkin pertanyaan kita kalau kita melihat, kalau kita sakit gimana? Baru misalnya terdiagnosa Ya. CA, terdiagnosa penyakit ini, itu kan banyak tuh. Ya. Baru mulai ingat Tuhan. Betul. Nah ini tantangan kita juga ya, Ya. kita ya. Kalau lagi sedih baru Nah. Tuhan sedih banget gitu. Kalau gitu, kalau nggak cintai aku sih. Gitu. Kok aku dikasih sakit ini? Iya, padahal setiap kali kita pilek belum sakit. Dibantu juga sama Tuhan buat sembuh gitu. Iya, makanya bagiku sendiri mujizat itu adalah tanda bahwa aku itu mau mengandalkan Tuhan dalam kehidupanku, Oke. day by day, every moment in our life, ya. In my life. Dan kuncinya adalah iman, believe nggak sama Tuhan. Kalau believe kan tadi aku definisikan mujizat itu sebetulnya pekerjaan Allah Betul. yang dinyatakan pada kita manusia yang mengusahakan itu dalam kehidupan apapun. Sakit, orang memohon mujizat, bisa nggak? Bisa sembuh. Bisa dong. Ya. Kita lagi sehat, ada mujizat nggak? Bisa dong, ya kan? Yang tadi minta jodoh seiman. Ya. Banyak jenisnya. Iya ya, gue bingung mujizat nggak ada orang berdoa pengen jadi pastor ya, lalu mujizat. Atau pengen Iya ya, depan semuanya ya. mintanya jodoh Iya, ya Romo iya. yang ada yang minta Iya. jadi Padahal dunia udah pastor. penuh loh. Yang kayak gue ini udah mengurangi bumi loh. Gitu. Kembali ke soal kita Ya, ya. betul. Maka menurutku ya doa penting juga kita. Menjadi bagi kita sendiri sebuah pengalaman iman. Oke. Lalu keseharian kita ya tinggal kita bersyukur enggak. Ya. Bahwa mujizat sih kalau rumusan dari kitab suci Ya. setiap hari ada. Ada aja. Yang sakit-sakit juga ada. Ya. Ya. Kan Pak dari tuntunan pertanyaan yang disampaikan kepada saya gitu. Kau pernah nggak mengalami mujizat dalam pengalaman keseharian? Banyak ya. Banyak. Kalau saya sendiri merumuskan mujizat adalah setiap ku bisa bangun pagi dan beraktivitas, misa, doa, berjumpa dengan pelayanan umat, kebutuhan berjumpa dengan orang yang konsul, itu mujizat loh. Karena nggak semua orang juga bisa bertemu kita Betul. every day, gitu Ya. kan? Perjumpaan itu menjadi mujizat. Oke. Atau dalam artian yang misalnya sakit penyakit, banyak juga sih kadang-kadang kita mengalami. Ini contoh kecil ya. Oke, boleh, yang boleh. terjadi, tapi ya disamarkan namanya. Oke, siap. Sebut Boleh. saja namanya Bejo. Bejo Ya. punya istri. Oke. Namanya siapa? Kira-kira. Santi. Santi cocok boleh. Bejo dengan Santi deh ya. Kira-kira Bejo Megita. Aduh. Bejo Santi loh. Dia tidak punya anak dia. Oke. Tapi tiba-tiba dalam kesempatan kunjungan aku kunjung dan berkunjung ya. Ternyata dia datang aku ke rumahnya malah nyediain wine. Waduh.
Ya gue seneng juga lah gitu kan. Nggak nolak ya Nggak Romo nolak. ya. Kapan lagi? Oh, boleh nggak? Oh boleh banget. Yang penting tidak over gitu. Ya, betul. Lalu ya ternyata cerita curhat, nggak bisa, belum punya anak, gimana ya? Lu percaya? Ayo, seakan-akan minum wine kita seperti perjamuan di Kana. Ingat perjamuan Kana? Ada miracle kan ya? Iya. Ada miracle ya? Air jadi- Ada Air menjadi anggur. Bayangin loh, air menjadi anggur. Mujizat kan itu ya? Betul. Padahal mereka udah pestanya nih 7 hari berturut-turut, di hari ketiga udah mau habis. Kan kacau itu ya. Malu. Nah, lihat, aku bilang, lu percaya? Percaya. Lu beriman? Tos. Ya, tos. Inilah ngobrol lagi. Lu percaya minum tos. Minum. Suami istri suruh begitu di antara. Ya, tos minum. Gue dengar kemarin 3 minggu lalu, Romo, mereka sekarang hamil 3 bulan. Wah. Mujizat gak itu? Mujizat. Ada juga pernah, tapi ini bukan di paroki. Oke. Aku di paroki X sebut saja Sebut gitu ya. X lah ya di Habis sebelah sana. misa, Oke. ada seorang tua berjalan datang berlutut. Oke. Aku masih pakai jubah kasula. Bayangin dia cuma bilang, Father, Romo, beri aku petunjuk resep bagaimana punya anak. Gua aja nggak punya anak. Bagaimana bisa tahu? agak lain Lemo ya. Agak Tanya lain. ke yang nggak punya Iya, gitu ya. kok gitu. Salah tanya kan? Sehingga gue bilang, itu loh Pak beneran nih, ya mau kasih aku petunjuk resep bagaimana punya resep anak ya, tapi gue terima sebagai pertanyaan iman lah mungkin Ya. karena aku dianggap wakil Tuhan ya. Betul. Bapak percaya iman? Ya saya percaya. Bener? Ya udah makan toge bareng istri ya selama 40 hari, oke? Ya. Habis itu doa 7 kali Bapak kami ya, berdua suami istri, oke? Ya, jangan lupa ziarah. Oh, saya nggak mampu. Nggak usah jauh-jauh, ziarah di parokimu sendiri. Oke, ya. 40 hari lakukan. Mhm. Ya udah lupa lah saya Ya. pertanyaan gitu. Ya. Tapi kemudian Oke. dia tiba-tiba bawa anak. Wah. Romo, ini anak hasil Romo. Waduh, Salah nih. headline-nya bahaya nih. Orang gue udah silver gitu. Iya. Tapi inilah yang menjadi sebuah bagiku cerita kehidupan ya. Ternyata maaf Romo nih hasil anak penitensi Romo. Sekarang udah dewasa, Udah dewasa. saya baptis. Mhm. Itu mujizat ya. Mujizat. Dan saya bertanya apa? Bapak percaya? Bapak beriman? Mhm. Pengalaman ini menjadi bagiku sendiri. Tuhan tuh berkarya loh. Betul. Asal orang beriman apa enggak. Iya. Bukan guanya. Bukan cuma menjadi perantara saat itu bertanya. Iya. Malah gue suruh makan toge lah. Gue nggak tahu. Iya. Yang gue tahu kan toge lambang kesuburan katanya gitu. Ya udah gue begitu aja kan. Iya. Mama sering ngomong begitu ya. Iya, iya. Jangan lupa tuh manten-manten baru makan toge Romo. Ya oke, iya. tahu aja. Betul. Miracle. Ya. Pernah juga ke Australia waktu ke Sydney ya. Mhm. Dalam sebuah retret, aku hanya mengantar yuk kita retret model jemaat perdana. Oh, oke. Apa yang terjadi? Yuk kita ikuti jemaat perdana, bersekutu, berdoa, ya kan? Oke. Menanti-nanti Roh Kudus, retret, sharing, dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi di hari terakhir? Kita mengadakan adorasi, Oke. dan juga intinya dengan tensi penyembuhan tadi. Ada 10 orang bisa mengalami kesembuhan saat itu. Yang di kursi roda bisa berdiri, yang ini begitu. Gue cuma merinding aja. Saya hanya percaya bukan aku, Tuhanlah yang bekerja. Tuhan yang Kuasa Allah. Jadi kayak gitu. Ya, Berarti mujizat. kuncinya percaya, Percaya. beriman, dan bersyukur ya. Bersyukur juga jangan lupa kalau Betul. Nanti kalau udah seneng-seneng lupa tuh Lupa biasanya ya kan. Tinggal Ya kayak gitulah ya kan, banyak kan ya di sini nggak kentara sih ya. Di satu paroki X bukan Alam Sutra. Ya. Itu kalau udah musim ujian, banyak anak sekolah rajin bisa pagi. Begitu ujian selesai, saudara-saudara, Bangun siang Kosong semua. gitu ya. ada lagi bangun seragam siang sekolah. Nah itu syukurnya adalah dadakan ya. Iya. Masih oke sih, Iya. ya cincela. Kita Cincela. tetap terima itu sebagai ya dia mau Usaha. sama Tuhan Betul. ya. Tapi kenapa nggak tiap hari ya Iya. pikir begitu. Tapi ya inilah
cara pandang kita. Oke. Mungkin kita sendiri menangkap adikodrati, kuasa Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah itu juga tidak dengan iman. Ya, Betul. gimana bisa berdoa? Ya. Kan doa butuh iman. Ya. Believe in God yang saya itu. Oke. Anytime, ya kan? Ya. Need God. Ya. Kalau kita merasakan syukur kita day by day, mujizat itu kita alami setiap hari. Bukan hanya pas kena penyakit loh ya. Ya. Gue juga kalau cerita begini bisa aja, aku dulu jatuh. Betul. Mungkin 8 tahun yang lalu udah mati kali ya nggak ketemu kita ya. Paling tinggal nemuin RIP. Waduh. Rudi Hartono kita. Kan nggak Itu juga ya. ya, betul. Ternyata Tapi- Tuhan juga memberi mujizat hanya ketika gue berdoa Yesus ufam tobie, Yesus engkau andalanku. Cuma begitu. Tuhan Yesus hadir. Tuhan hadir, aku dibebas dan selamat seperti sedia kala. Bisa ngajar Puji Tuhan. lagi, bisa kalam sutra lagi, Bisa bikin ketemu podcast. kalian, Bisa bikin podcast, ya. Dan jangan lupa cucu, Pi. cuap-cuap. Happy, harus stay happy ya. Jangan lupa makan keripiknya loh itu. Boleh, siap. Oh. Apalagi? Nah, sekarang mujizat kan udah banyak banget nih Romo. Ya. Ya kan, dari tahun ke tahun ada aja. Proses pengakuannya oleh gereja Katolik itu seperti apa sih? Kayak kan ya mungkin takutnya orang-orang Mengaku-ngaku. asal ngomong gitu ya, ngaku-ngaku ih mujizat padahal Ya. mungkin dibuat-buat gitu. Romo. Gimana caranya gereja Katolik itu mengakui dan kayak mengesahkan kayak oh ini memang mujizat gitu. Ya. Macam-macam ya, kan jenisnya tadi kita bicara. Bisa ada yang fisik, Oke. bisa ada yang batin, bisa secara spiritual. Kalau yang kau maksud mungkin misalnya mujizat Ekaristi itu, Ya. Bilanciano, ya. Ukurannya apa sih ya? Ukurannya kan sebetulnya karunia adikodrati yang setelah diteliti sana sini ternyata emang ini darah Tuhan ini. Oke. Ya kan? Ya, ya. Nah itu lewat penelitian sains dan sebagainya dan memang terbukti ini sesuatu yang memang di luar nalar ya. Tapi bukan di luar nalar itu mujizat gitu ya. Ya, betul, Sesuatu betul. yang sudah kita cari, Oke. kita temukan secara akal budi, sains juga, Oke. dan ternyata ditemukan mujizat misalnya roti menjadi anggur atau air Jadi anggur. menjadi darah. Darah Kristus ya. Seperti itu mujizat Lanciano Itali. Oke. Nah, Oke. pengakuan seperti ini dilihat dari akal budi tadi saya. Kedua, buah-buahnya. Kan pastor yang itu sempat meragukan tuh waktu itu. Oke. Bener nggak sih Ekaristi ini Tuhan Yesus yang hadir? Ya. Bener nggak sih tubuh dan darah? Diambil jarum ditusuk, tapi dia keluar begitu. Ya Tuhan dan ya Tuhanku dan Allahku, ampunilah aku dari ketidakpercayaanku. Iman lagi kan. Iya. Ini yang mungkin secara pertanyaan kita yang agak besar. Oke, betul. Tapi mujizat sendiri adalah sebuah pengalaman iman. Tidak semua pengalaman bisa mujizat. Oke. Apalagi kalau pengalaman tidak ada campur tangan. Tuhan Tuhan ya. Lu bangun, mandi, kuliah atau bekerja, Iya. nggak doa, kemudian sampai di sana langsung sarapan, nggak ketemu doa temen, lagi. nggak Ya. doa lagi, nggak pernah bersyukur, Oke. pulang larut malam lembur, langsung tidur, Ah. nggak doa lagi, Ya. mandi tapi ya. Mandi, aman, mandi. Tapi pasti. nggak doa. Ya, ya. Nah dalam pengalaman seperti itu menurut saya, Ya. bagaimana orang bisa merasakan bahwa hari demi hari dari pengalamanku adalah mujizat. Menurutku sih ya, Ya. pengalaman disebut mujizat adalah Oke. ketika orang menggarisbawahi pengalaman iman. Oh. Jadi nggak semua pengalaman bisa menjadi pengalaman iman juga. Kuncinya Kuncinya di mana Romo? Campur tangan Tangan Tuhan itu ada. gue bekerja, gue nyetir Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar selamat kita Kalau sampai. Maria berdoa din. Nggak sabaran. Iya kan itu Betul. pengalaman mujizat. Lu hidup berjalan kan event macam-macam aja ya. Iya, Ada ada. orang tiba-tiba Kapan? di jalan kecelakaan bisa, Betul. mati juga bisa ya kan. Macet lah. Macet pula. Kalau gue mah
Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Salam Maria. Nyetel lagu rohani. Iya. Tuhan adalah gembalaku. Kayak setera kan? Iya. Bagiku kalau kita lagi begitu, mau disalib orang, mau ini ya emosi. Iya, Karena benar. saya melibatkan peristiwa hidupku Pada bersama Tuhan. Tuhan. Betul. Paham ya? Oke. Nah, Paham. itu yang model menengahnya. Oke. Kalau yang tadi kan pengakuan gereja. Ya. Saya kira itu unsur yang mungkin di luar nalar kita. Tapi Betul. juga bisa menjadi kesembuhan dari diagnosa juga ya. Lu kena cancer. Ya. Tiba-tiba dia itu memang betul selama 6 bulan misa pagi, dari tadi nggak pernah misa, duduk paling depan dan konsisten terus mohon mujizat Tuhan. Begitu 6 bulan dia periksa lagi ke dokter, hasilnya nihil. Nah, sama aja. Mujizat kayak itu. Mujizat dari divonis sehat tiba-tiba nggak ada. Ya, sembuh. Ada yang begitu juga. Ya. Maka ukurannya di mana? Sejauh mana orang itu melihat buah-buah dari mujizat itu dalam kehidupan. Ya, bagaimana dia bersyukur, Bersyukur. mensyukuri apa yang dia dapatkan tadi ya dari Dan kesembuhan. pengalaman orang mengalami mujizat Tuhan biasanya makin rendah hati. Ah, Kan sombong, ah, gue disembuhin nih, gue gitu loh. Iya. Lu kagak kan, lu memang aja berdosa. ya. Kayak gitu kan nggak Nggak elok, Nggak elok. Nggak etis, elok betul. ya. kayak gitu gitu. Ya, ya, Benar nggak? setuju. Atau- Setuju. Ada pertanyaan lain? Intinya harus tetap bersyukur ya kalau di hidup Jadi ya. kesimpulannya nih teman-teman, kalau tadi pembahasannya dari awal ya, yang penting yang pertama kita harus percaya dulu nih, kita punya iman dulu kalau kita mau ngerasain yang namanya mukjizat gitu ya. Betul. Betul. Terus ya tadi juga jangan lupa pas udah dapat mukjizatnya ya bersyukur, jangan main tinggal gitu aja. Ntar Tuhan kalau dikasih apa sakit lagi atau apa gimana kan? Ya kita perlu Tuhan di saat kita lagi butuh. Kalau nggak butuh, sekarang Nggak pertanyaan suka. siapa yang jadi Tuhan? betul. Iya kan? Iya. Siapa yang jadi Tuhan? Buset ya. Iya, mau datang cuma pas lagi ada butuhnya doang. Iya, itu Lagi ada kan maunya benar. ya kan. Makanya gue bilang, I do believe in God, so I need God anytime. Betul. Anytime itu paling saya garis Ya, bawah. anytime-nya di garis bawah. Nggak cuma saat terpuruk, saat sedih, saat sakit Betul. ya. Di saat Dan dapat mujizat, rezeki. ya, dan mujizat itu sehari-hari bisa kita alami kok. Ya, Asal betul. cara pandang kita memahami cara pekerjaan Allah. Ada lu di kitab sucinya lagi loh. Oke. Cara pandangnya gimana? Boleh saya buka kitab suci Boleh, lagi ya? Romo. Supaya kamu rajin baca kitab suci. Siap, Ini di Romo. Matius bab 6 ayat 33. Bagus sekali tuh saya temukan ya. Ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kalau lo nggak mencari surga, Ya. kalau nggak melibatkan Tuhan, Oke. gimana lo mau ditambahin dalam setiap peristiwa hidup kita? Betul. Ini contoh terakhir kalau mau ditutup ya. Ya. Ada seorang ibu, Oke. Baik. dia itu ke pasar. Oke. Begitu ke pasar, Mhm. dia biasanya ketemu dengan ibu-ibu lain gosip. Tapi dia waktu itu belanja, pulang menghindari gosip. Oke. Kesucian level 1. Luar biasa. Yang paling susah tuh ya. Ih, bener-bener. menghindari Kalau udah gosip. julid, Iya, gosip coba. Itu udah menghindari itu. Iya. Bagus kan? Iya, iya. Mencari yang benar. Yang kedua, Mm-mm. dia melakukan pekerjaannya di rumah, memasak, Oke. membersihkan rumah dengan tanggung jawab sebagai mama ya. Itu dilakukannya kesucian level 2. Oke. Ketiga, datang itu anak-anak yang pulang sekolah, mama minta makan, minta ini dan sebagainya. Ya. Ibunya melayani dengan segala kerendahan hati karena Ya. itu adalah ya namanya buah hati ya. Betul, Dia anak melayani dengan bertanggung jawab tanpa ngeluh. Apalagi kalau mama PR-nya banyak banget dia didengarkan. Ya. Begitu ibu itu melayani, udah kesucian level 3. 3. Oke. Tiba-tiba suaminya pulang, kan minta dilayani juga ya. Itu kalau ibu rumah tangga ya kan? Dan dalam catatan itu apa yang terjadi, dilayani juga suaminya dengan penuh cinta, kesucian level 4. Oke. Itu kelima, lagi udah mandi selesai, dia mau bobo. Oke. Tiba-tiba ada tamu.
tetangganya, tok. Bu, uang kontrakan saya udah mau habis, saya lagi tiris, boleh gak dipinjemin? Ya, membantu sesamanya dilakukan karena emang benar, nggak menipu ya. Ya. Kesucian level berapa? 5. 5 lewat. Habis itu dia berdoa sebelum bobo. Oke. Doa selesai, terus tidur level 6. Mujizat ya itu. Iya. Mujizat. Setiap- Jadi mujizat itu akan mengarahkan Anda dan saya, aku dan kau ke dalam kuasa Adi Kodrati lewat keseharian kita dan itu membawa kita kepada kesucian. Oke. Jadi ukurannya menjawab kita tadi, buah-buahnya dirasakan. Itulah mujizat Tuhan. Siap. Kalau buat saya seperti itu. Baik. Ya. Bisa melakukan segala sesuatu kewajiban dengan kerendahan hati. Iya, betul. Buah-buahnya kan begitu. Iya kan? Ya, betul. Episode Cucupi kali ini disponsori oleh Muda Chips. Keripik pisang OMK Santo Laurentius. Ada rasa apa aja nih? Di mejaku sih ada coklat nih gitu. Di tempatmu? Aku ada balado sama keju. Favoritmu yang mana nih? Gue sih balado. Balado ya, Balado sih pedes-pedes gitu. Pedes-pedes gitu, top banget. Aku pas yang di depanku, coklat itu enak banget teman-teman semua. Teman-teman jangan lupa kita dukung gerakan Beli dari Umat. Sekian episode Cucupi hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Cucupi, cuap-cuap happy with LMK Santo Laurentius.